Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ekopariwisata di Kampung Pantai Teri dengan saya Fitria Nurlis Dianingrum, Saya Dinia Lestari Simangunsong. saya Nur Kusuma Stuti, Saya Yohana Tiovani Siombing. Baik Pak, terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya Pak. Kami di sini mau wawancara mungkin tentang desa wisata ini Pak. Iya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Sen. Pak Seno. Pak Seno. Kalau Orang di sini panggil saya ini ayah. ayah, ayah. Kalau boleh tahu Pak, ayah, desa ini sejak kapan ya dibentuk gitu? Kalau desa ini yang dibikinkan tempat pariwisata ini mulai 2017. Cuma tanggalnya saya enggak ingat kan, tapi pertengahan itulah. Pertengahan 2017 kita udah mulai. Itu udah lama banget ya Pak nih. Iya. Kalau ini yang kan pastinya kan ada prosesnya membuat desa ini ya Pak. Kalau boleh tahu alasan membuat desa ini menjadi tempat wisata gitu kenapa ya Pak alasannya gitu? Awal itu tadi kan di daerah kita ini dan kampung kita ini boleh katakan semuanya nelayan. Kan? Nah, nelayan itu tentu sekali nelayan tangkap, kemudian dapat itu dijual kan. Tapi dengan adanya kita punya keinginan yang kecil itu harus dibibit atau diternakkan supaya menjadi tabungan bagi nelayan itu. Setelah itu kan putaran itu kita terus berpikir apa yang akan kita siapkan karena memandang Batam ini tempat majunya pembangunan. Nah, dulunya kita tak tahu pariwisata, tetapi sekarang ini kan pariwisata yang di nomor satu kan. Nah, maka itu tadi kita mencari langkah untuk ke depan itu bukan saja ternak ikan itu. Kita mulai ternak ayam, dibantu dari Citra Group. Ada 5 kelompok itu kan, berarti kan 5 kandang itu. Itu sudah 200 lebih ekor. Begitu kita ternak dah maju, kena penyakit flu. Penyakit flu itu harus dimusnahkan itu. Kemudian kita pindahkan lagi kerja kita ke BB. Ke BB itu sudah tenaga kerja itu sudah 13 orang kita gunakan. Satu hari itu 600-700 butir telur dia. Kemudian begitu kita mau kembangkan lagi, nah itu menjadi permasalahan karena pakan itu kita ngambil dari kapal pesiar. Nah, jadi kita ganti lagi kerja kita, maka itulah terjadinya tempat desa pariwisata sekarang ini. Itu secara ringkas yang saya ceritakan. Nah, kenapa saya buat macam ini? Supaya masyarakat itu bisa menambah ekonominya. Tidak semata-mata dia mancing umpamanya, kan gitu kan? Tapi dia bisa merubah hidup itu dengan terus berjalan. Jadi tak ditinggal, nangkap ikan biasa, ternak ikan biasa. Tapi sekarang ternak sudah dibantu oleh dari perikanan, berarti pemerintah bantu. Ya gitu. Jadi dengan adanya itu kita bangun lagi dengan pariwisata ini, semuanya tangkapan mereka itu
di pantai itu sudah habis dibeli. Yang datang pengunjung itu membeli ikan hidup itu tadi. Karena mereka itu merasakan pertama ikan itu tak pernah diis. Ya kalau ikan baru ditangkap bagaimana mau diis kan? Nah, ikan murni betul. Nah, disitulah kita merasakan apa tangkapan kita itu. Kalau dulunya kita harus is, baru kemudian bawa ke Jodo, kan banyak ongkos yang kita gunakan. Tapi dengan ini banyak kemudahan kita. Harganya bisa meningkat daripada harga di Jodo sana. Kemudian yang pembeli pun ramai. Karena dia berkunjung sambil membeli ikan itu dan udang dan selain-lainnya. Begitu. Nah, maka itulah pariwisatanya kalau menurut ayah. Mudah-mudahan terus maju sampai pemerintah nanti memberi bantuan sehingganya pariwisata ini yang ada di Kampung Turi ini lebih maju dan jaya lagi. Itulah harapan ayah. Kalau dari ekowisatanya Pak, dari segi lingkungannya, kan kalau yang saya dengar itu di sini juga ada yang apa namanya Pak ya, seperti menanam bakau gitu kan Pak, lebih Ada. terkenalnya. Ada. Nah itu masyarakat di sini dengan melestarikan atau mungkin dapat tanaman ekspor gitu Pak dari pemerintah. Nah, jadi kan kalau di sini karena ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak perusahaan seperti Eco Green itu yang pernah bantu kita, di Citra Group yang ada bantu kita kan, bahkan dari apa tuh yang angkatan udara ini TNI AU ya itu pernah bantu kita. Jadi tinggal kita menanam bibit-bibit itu karena siap tanam kita yang dibantu oleh mereka. Tapi itu tadi kan gendalanya tak bisa ditanam ke luar sana yang jauh dari bakau yang ada itu karena tanahnya longsor ke bawah. Ya, dengan keadaan kapal tuh yang dari Batam Center, Batam Singapura Malaysia, ombak itu tambah kuat ke pantai. Jadi kalau kita tanam itu tidak hidup deh. Bahkan kita dah usulkan tempoh hari dengan bapak dari TNI AU itu, saya bilang kalau kita mau ke bawah sana dari bakau yang ada, itu harus dibikin seperti benteng. Kalau kita umpama anak-anak mungkin tahu kan, bagaimana nanam keledai itu. Nah, dia harus digitukan, dibikin benteng-benteng. Karena kita belajar dengan alam. Di dalam sungai sana, yang digusur itu, kemudian tanah itu turun, kemudian dia menjadi tanah tinggal di tengah itu ditimbul air cepat, itu tumbuh lebih subur lagi. Nah, begitu. Bukan dia nak tumbuh, tapi lebih subur lagi tumbuhnya. Jadi kalau kita dah benteng begitu, dia kan tak boleh lama ditenggelam oleh air, baru nanti dia dapat napas, mati dia. Karena kalau bahasa kita Melayu itu, teritip itu membahayakan dia. Lama dia terendam, maka badannya itu naik teritip. Begitu teritip naik, mati pohon bakau itu. Kalau bahasa sekarang apa? Mangrove ya? Ya gitu. Memang alhamdulillah bantuan itu. Nah, cuman belum ada perubahan yang akan dilakukan. Karena mereka bantu boleh katakan ribuan sekali bantu. Nah, tapi hasilnya sedikit saja yang dapat dihasilkan. Yang tidak tenggelam air terlalu lama itu yang hidup. Kalau yang lama itu yang sebelah laut bakau itu mati semua. Nah, dia harus gitu tadi, dibuat tanah naik ke atas, kemudian ditanam. Itu akan jadi deh. Tapi memang betul bantuan banyak itu. Kalau dari partisipasi masyarakatnya Pak untuk mengembangkan pariwisatanya? Kalau memang untuk masyarakat, kalau menurut ayah ini memang sangat mendukung deh. Karena mereka merasakan kesempatan mereka menambah ekonomi dengan adanya ini. Maka itulah apapun yang kita laksanakan, dia pun cepat turun bantu kita. Gotong royongnya apa saja. Bahkan kalau ada kunjungan datang kan, supaya masyarakat mampu, mereka senang. Dan gitu. Lalu Pak, bagaimana soal dampak, misalnya dampak dari banyaknya wisata yang datang gitu kan, apakah dampaknya tuh bisa terlihat dampak negatif dari lingkungannya, misalnya tercemar atau mungkin dari beberapa budaya luar gitu Pak, misalnya memakai baju yang tidak sopan, itu bagaimana tanggapan
dari masyarakatnya sendiri Pak atas wisatawan yang datang seperti itu? Gitu. Memang kalau kita lihat itu tadi memang sebenarnya sudah kita pikirkan ataupun sudah ada rencananya. Cuman karena belum memperoleh dana, kemudian kita diuji dengan COVID ini kan, semua itu tidak bisa berjalan. Tapi insya Allah kalau ke depan nanti COVID-nya sudah aman, pariwisata akan berkunjung seperti awal dulu, kita akan buat itu. Karena kita sudah ada rencananya. Supaya kita kan paling tidaknya orang itu di Batam ini tahu bahwanya di Kampung Teri itu pariwisata mereka itu bisa membuat pengunjung-pengunjung itu rasa aman, kan gitu. Kemudian tidak merasa keganjilan dengan sebab pakaian dan sebagainya. Itu memang dah kita pikirkan. Terus Pak, kan ini pelayanan sarana dan prasarana itu kan nggak mungkin ini aja ya Pak. Apa ada nanti ide gitu membuat biar lebih maju gitu desa wisata Teri ini? Apa ada pelayanan yang terbaru lagi nanti? Iya, kalau memang itu sebenarnya kita pelan-pelan walaupun ini keadaan COVID, kita berjalan tapi perjalanannya mungkin terlalu lambat gitu kan. Nah, seperti sekarang ini kan bangun di atas itu kafe itu. Iya, Nah, itu gara-gara apa? Karena kita sudah tahu di sini nanti kan tak mungkin begitu aman COVID kamu datang sementara tempat yang dikunjung tidak ada. Kan gitu, banyak musnah. Maka itulah dibangun kafe itu untuk mereka paling tidak ya ngopi, kemudian dapat melihat pandangan pusat Batam ini, Batam Center itu dari situlah yang paling jelas. Maka kita sudah persiapkan. Bahkan ada beberapa yang kita rencanakan itu nanti mudah-mudahan itu akan terwujud. Kan Pak Wali juga sudah merencanakan di Kampung Teri ini harus ada tempat tahfiz Al-Quran. Sekalian mereka mempelajari Al-Quran itu dan orang-orang yang berkunjung, mungkin anak-anak mereka dari Singapura, Malaysia, seperti dulu, bukan saja nginap di rumah kita, tetapi di tempat tahfiz itu mereka bisa berkunjung. Harapan kita itu. Jadi rencana itu sudah ada, tinggal lagi untuk mewujudkan aja. Ini Pak, ini kan desa Teri ini. Kita ini penasaran, kenapa sih disebut dengan desa Teri gitu? Atau karena dulu kan dulu kan pekerjaan lain gitu, ikan, atau dibilang desa Teri itu gara-gara apa dulu karena memang penghasil mereka ikan teri gitu Pak, makanya dibilang desa Teri. Jadi kalau bahasa kita ini kan kenapa benda ini nama kampung itu disebut Kampung Teri. Jadi Kampung Teri itu kalau dulu di pantai itu kan kalau kan ada kalau kita bikin kue yang bulat seperti ini kan, tapi kan dia tipis itu. Kita bilang tepung gomak kalau bahasa Melayunya. Tepung gomak kita bilang kan. Dia kan ada inti di dalam tuh kelapa kan dengan gula merah. Jadi seperti itu, tipis tapi bulat. Tapi warnanya merah. Merah warnanya. Jadi di pantai itu dia saja tuh. Jadi kalau orang ngambil mau kasih rumah, mau disusun-susun tinggal dipasang jadi semennya, udah bagus, rapi. Itu namanya batu teri. Kalau orang kita Melayu bilang itu batu teri. Batu warna merah, bulat, tipis. Ya, dia bulat begini dia kan, tapi tipis. Batu teri itu, maka itu disebut Kampung Teri. Ya, kampung yang punya batu, gitu. Itu yang sebenarnya punya batu itu namanya batu teri. Asal-usulnya gitu. Dia gitu. Jadi satu-satu tempat yang ada di Teri. Di Kampung Teri ini yang ada, yang lain tak ada. Sambau, Kelembak, Dapuarang, Belian Tua, Bengkung, Seranggung, sampai Tanjung Buntung cari batu dan tak ada. Yang ada sini. Tapi zaman dulu kan kita kan nengok batu itu kan siapa mau ngambil lah. Kita kan gitu. Karena itu tadi kita tidak tahu bahwanya batu ini bisa membuat sejarah yang nyata. Sehingga diambil mereka sampai ke habis semuanya. Sekali dah terjadi begini ya baru kita tidak nampak lagi dia kan. Itulah sebabnya itu. Jadi orang tuh tadi kalau nak bangun rumah mana yang ada uang itu, wah aku mau ambil batu teri itu. Dia oke bawa sampan dayung deh. Dia ambil batu tuh, dibawa balik. Dia bikin susun ya dengan semen. Rapi. Jadi kita tak payah amplas ya. Begitu.
Jadi batu itu namanya batu teri. Jadi diambillah batu itu dengan nama kampung, disatukan kampung teri. Jadi kampung batu itu. Ya Pak, makasih ya Pak kalau Iya. memang tanya Pak. Makasih. Sama-sama.